Zarkasi mengatakan Al-Quran adalah budaya. Buktinya dia ada hurufnya gitu ya, dia ada hurufnya, bisa dibaca, ada harokatnya, bahkan hurufnya itu kemudian diperindah, ada kaligrafi gitu, dilombakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Armanda di program Kurma. Kali ini Kurma Jilid 3. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang ditemani oleh Gus Rohman. Nama lengkapnya Kiai Haji Abdurrahman Said. Beliau ini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana di Al-Qolam Malang, kemudian Direktur Pesantren Center, dan satu lagi ada Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk wilayah Kabupaten Malang. Tema yang akan kita bahas kali ini mungkin gimana ya? Menimbulkan perdebatan, iya, kontroversial mungkin sedikit, tapi cukup menarik untuk kita bahas. Tema kali ini adalah mempertahankan budaya dalam beragama. Nah, begini Gus. Jadi waktu itu saya pernah berbincang dengan salah satu pimpinan di lembaga pendidikan di suatu wilayah lah, katakan seperti itu. Beliau mengatakan bahwa budaya ini tidak perlu dipertahankan dalam beragama, bahkan kalau bisa dihilangkan karena bisa mengganggu. Sedangkan waktu itu saya pernah baca ketua PBNU sebelumnya mengatakan bahwa justru budaya ini penting untuk dipertahankan karena budaya bisa menjadi salah satu sarana untuk menjalankan agama asal tidak dibalik. Menurut seorang Gus Durnya Al-Qolam, pernyataan seperti itu bagaimana? Oke, pertama sebenarnya kita harus memahami budaya itu apa ya. Jadi karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa budaya sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan manusia itu lewat budaya. Jadi maka nabi basarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Jadi pertama memang dengan cara wahyu, dan wahyu di sini wahyu yang universal ya, tidak hanya kepada manusia sebenarnya. Jadi wahyu yang ada di dalam ayat itu adalah wahyu yang universal. Ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa wahyu itu juga wahyu yang ada dalam konteks ayat itu juga terjadi pada makhluk-makhluk yang lain. Jadi bagaimana kemudian Tuhan berkomunikasi dengan manusia, dan alat komunikasinya atau device komunikasi yang digunakan itu adalah device yang berbau budaya gitu ya. Dan itu sebenarnya perdebatan sudah lama sih sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya Nasr Hamid Abu Zaid itu kemudian diusir dari Mesir itu kan gara-gara salah satunya itu gara-gara itu, bahwa Al-Quran adalah produk budaya manusia gitu kan. Jadi budaya itu melekat pada manusia yang manusia yang hidup. Jadi dia harus berbudaya, berpakaian ini adalah budaya gitu ya. Benar. Pakai songkok, berbahasa ini adalah budaya. Banyak para ahli mengatakan bahwa kita mempelajari bahasa artinya kita mempelajari budaya. Kita mempelajari bahasa Arab artinya kita mempelajari bahasa budaya Arab gitu ya. Pelajari bahasa Mandarin, budaya Mandarin juga kita harus pelajari. Jadi itu sesuatu yang melengkap, tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi sebagai manusia harus berbudaya, dan budaya ini memang jadi salah satu device untuk beragama. Betul, iya. Jadi dia instrumen agama sebenarnya. Justru tidak boleh dipisahkan ya, harus tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke. Kemudian gini, waktu itu sempat ada kasus di mana ada dua pandangan yang berbeda, karena memang kebenaran kan sana ada yang bilang benar, sini salah, betul, sini benar, sana salah. Nah, itu waktu itu ada kasus di sebuah wilayah, saya nggak mau sebutkan wilayahnya, pokoknya ada semacam ritual di pantai atau di lautan, dan itu sebenarnya sudah turun-temurun, sudah puluhan, bahkan mungkin sampai sudah ratusan tahun bertahan di sana. Di sana istilahnya memberikan rasa syukur melalui menghanyutkan
entah itu makanan atau apapun ke lautan, katanya sebagai bentuk rasa syukur dan diiringi dengan doa-doa menggunakan cara muslim. Nah, itu kemudian ada pihak yang membenturkan budaya itu dengan syariat. Akhirnya sampai dibubarkan. Nah, itu termasuk yang perlu dipertahankan atau perlu dihormati gitu aja. Oke, baik. Itu sebenarnya terjadi karena kesalahpahaman terhadap apa yang dimaksud dengan budaya itu. Jadi ada beberapa orang yang memang salah paham dengan jadi budaya itu apa sih sebenarnya. Mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka lakukan setiap hari itu sebenarnya adalah budaya gitu ya. Mereka berbahasa itu adalah budaya, berpakaian itu adalah budaya, bagaimana cara berjalan, dan itu semuanya adalah budaya. Nah, tidak hanya kemudian orang yang menghanyutkan makanan ke laut itu budaya gitu ya. Tidak hanya itu saja, tetapi memang ada budaya-budaya yang yang identik dengan tempat tertentu ya, atau waktu tertentu gitu ya. Ini adalah budaya Jawa, ini adalah budaya Madura, ini ada dan jadi itu sama seperti perilaku atau pekerjaan gitu ya. Jadi ada perilaku yang boleh secara syariat, ada perilaku yang tidak boleh secara syariat. Tapi kalau dibenturkan antara agama dengan budaya itu nggak bisa gitu. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu adalah budaya. Gitu. Jadi sama seperti begini, Allah Ta'ala sebenarnya kan ketika mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam itu ada tiga ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi ada tiga. Yang pertama itu adalah ilmu gaib. Ilmu gaib ini bukan ilmu gaib yang kita kenal selama ini ya. Ilmu gaib itu adalah sesuatu yang dipercaya oleh orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu ya. Jadi kenapa kemudian orang mukmin itu percaya adanya Allah gitu ya? Ya karena itu datangnya dari wahyu. Kenapa kemudian orang mukmin itu sholat? Karena itu datangnya dari wahyu. Manusia secerdas apapun itu tidak akan pernah memperoleh ilmu seperti itu gitu ya. Bahwa cara menyembah Tuhan itu adalah dengan cara sholat. Dan caranya seperti itu, ada takbirnya, ada bacaan Fatihahnya, ada rukuknya dan seterusnya gitu. Seandainya itu tidak lewat wahyu atau ghaibas samawati itu atau disebut dengan ilmu gaib gitu ya. Itu secerdas apapun manusia mulai dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah menemukan ilmu seperti itu gitu ya. Jadi ilmu itu adalah ilmu gaib dan itu diimani oleh orang-orang mukmin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga ini adalah ilmu budaya gitu ya. Jadi ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Orang cerdas tanpa wahyu dia bisa membuat HP, dia bisa membuat rumah, bagaimana cara membuat rumah yang estetik dan seterusnya gitu ya. Itu tanpa wahyu bisa gitu ya. Bikin kaca, bikin dan seterusnya itu bisa, bikin mobil, bagaimana mobil itu kemudian bisa berjalan dengan cepat, mesinnya seperti apa, itu tanpa wahyu gitu ya. Jadi tanpa adanya Yahudi, tanpa adanya Nasrani, tanpa adanya Muslim, Islam gitu ya. Orang Yahudi itu bisa bikin kayak gitu. Tapi untuk menemukan ilmu sholat, puasa, kenapa puasa itu dari dari mulai imsak sampai maghrib, itu nggak bisa kemudian kita menemukan tanpa itu gitu ya. Nah jadi tetapi untuk melaksanakannya, device-nya, instrumennya itu ya tentu budaya gitu. Kita sholat harus satrul aurah, ternyata harus pakai pakaian dan bikin pakaian itu adalah budaya. Benar. Seperti itu. Iya. Berarti memang entah bentuknya seperti apapun ya tetap harus dihormati, jangan sampai ada kesalahan persepsi yang menimbulkan yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukumnya ya, dan para ulama mengatakan al halalu fil hukmi la fil aini gitu ya. Jadi yang disebut dengan hukum itu adalah pada hukumnya, bukan pada barangnya gitu ya. Bisa saja orang itu makan babi tapi halal gitu. Bisa seperti itu. Gimana itu? Ada orang makan babi tapi halal gitu ya. Seperti apa? Seperti orang misalnya dia tidak punya sama sekali makanan lain yang bisa dia makan untuk mempertahankan kehidupannya kecuali babi yang ada di depannya itu gitu. Maka babi itu walaupun barangnya sebenarnya haram gitu ya, tapi halal baginya gitu. Jadi hukum itu bukan pada barangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menghanyutkan barang, para ulama NU kemudian mengatakan ya
niatkan itu untuk memberi makan ikan misalnya ya, lalu didoakan agar benar. itu jadi itu menjadi halal gitu. Sesuatu yang asalnya haram itu bisa jadi halal. Malah jadi budaya sedekah mungkin. Betul gitu. Jadi bisa saja artinya hukum itu bukan pada barangnya sebenarnya, tapi pada hukumnya itu sendiri. Tinggal niat kita untuk apa mungkin. Betul. Al hukmu yaduru ma illatih gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Banyak sih konsep tentang ini yang bisa kita bicara. Memang kuncinya adalah edukasi kepada masyarakat sebenarnya budaya itu apa gitu ya. Jangan kemudian menjustifikasi ini budaya yang dilakukan setahun sekali itu kemudian musyrik atau perbuatan yang bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu. Memang harus kita lihat konteksnya seperti apa. Benar. Bahkan kita berjalan seperti yang jenengan jelaskan tadi, kita berpakaian, kita berperilaku, kita itu berbahasa, semua adalah budaya. Produk budaya, betul. Dan bisa dijadikan device sebagai sarana untuk beribadah, menjalankan agama. Betul. Karena itulah kemudian para ulama, jadi misalnya Az-Zarkashi ya mengatakan Al-Quran ya budaya gitu ya. Ya dalam bahasa kitab ya. Jadi kalau saya terjemahkan, Az-Zarkashi mengatakan Al-Quran adalah budaya. Buktinya dia ada hurufnya gitu ya, dia ada hurufnya, bisa dibaca, ada harokatnya, bahkan hurufnya itu kemudian diperindah, ada kaligrafi gitu, dilombakan lagi gitu kan, ada suaranya dilombakan juga gitu kan. Jadi semuanya adalah budaya gitu, dan itu semua adalah Al-Quran, MTQ ya, Musabaqah Tilawatul Quran, dan itu semua budaya yang dilombakan itu. Jadi dan itu ada di tulisannya Zarkashi, beliau mengatakan khalaqallahu kitabatal Quran. Jadi Allah memang menjadikan Al-Quran itu menjadi budaya manusia. Khalaqallahu kitabatal Quran. Dengan begitu kemudian Al-Quran itu bisa diambil oleh makhluk, yaitu malaikat Jibril gitu ya. Seandainya itu bukan budaya, itu tidak bisa kemudian malaikat Jibril mengaksesnya gitu. Tapi itu karena budaya gitu ya. Jadi ada barangnya, ada yang bisa diturunkan. Malaikat Jibril dari Lahul Mahfuz ke bumi ke Baitul Izzah gitu ya. Karena itu budaya. Kalau tidak ya tidak bisa. Manusia tidak akan pernah mengenal Al-Qur'an kalau tidak berbentuk budaya. Kita tidak akan pernah membaca Al-Qur'an kalau tidak ditulis di dalam mushaf, dan mushaf itu semuanya adalah sehingga kita tidak bisa membenturkan budaya itu. Tapi memang kita harus lihat budayanya seperti apa itu ya. Oke. Jadi intinya lihat dulu budayanya seperti apa, jangan langsung membenturkan tanpa tahu niat atau tujuannya seperti apa. Iya betul. Oke. Jadi demikian tadi apa yang disampaikan oleh Gus Durnya Al-Qalam. Gus Dur Said ya, bukan Gus Dur Wahid. Gus Dur Said ya, bukan Gus Dur Wahid. Jadi demikian tadi saya mengutip lagi perkataan dari salah satu penyuluh agama di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara beragama. Dan ini artinya tentu saja sesuai dengan arti dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana sebanyak apapun perbedaan itu kita tetap satu Indonesia dan wajib hukumnya untuk mempertahankan kedaulatan negara beserta dengan apa yang ada di dalamnya. Sekian kurma kali ini, terima kasih Gus Rohman, Gus Durnya Al-Qalam, Gus Dur Said atas waktunya. Terima kasih kepada para viewer yang masih setia menyaksikan kurma kita kali ini, bahkan sampai jilid ketiga. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.